Ya halo semuanya, kembali lagi di Abizar Al-Rifari YouTube channel bersama gue Abi. Dan di video kali ini, sesuai dengan apa yang gue bilang, gue akan ngebuat rekapan first time gue build PC. Oke, jadi sebenarnya wacana build PC gue ini sudah ada dari zaman gue mungkin lulus kuliah gitu ya, sekitar 2020-an lah, cuman baru tercapai di tahun 2022 akhir ini. Dan list komponennya itu gue nggak bisa beli semuanya langsung, jadi gue beli satu-satu, setelah itu baru gue rakit gitu. Keterbatasan biaya juga sih, dan rakitan ini walaupun tidak sesuai dengan keinginan gue sebelumnya pertama kali gue rakit PC, but at least gitu, itu udah ngebuat gue happy lah dengan rakitan gue saat ini. Dan ini tuh upgradable lah, dan gak terlalu banyak gitu upgrade ya. Jadi langsung aja, pertama itu yang gue beli adalah water cooling. Kenapa? Karena itu kayak sebuah kepastian gitu bahwa gue udah yakin bakal rakit PC, jadi gue belinya AIO water cooling. Dan gue gak mau yang power gitu, gue maunya yang AIO, yang selang gitu kan. Pilihan gue jatuh kepada Prime Polar. Bentukannya kayak gini, bagus, gue suka kotak gitu. Dan dia itu udah ARGB juga, jadi ya enak lah kalau mau ngesing sama aurasinya, mau bawa gue gitu. Untuk komponen kedua gue belinya Ryzen 5 5600G. Kenapa 5600G? Karena budget gue nggak akan sampai untuk gue bisa beli VGA gitu. But at least sebenarnya bisa. Tapi banyak yang lu pangkas. Seperti kayak mungkin prosesor lu bisa pakai i3 Gen 10 gitu. Habis itu VGA-nya bisa 1650 dengan budget yang sama ya. Cuma nanti budgetnya kita akan omongin lagi di akhir video lah. Tapi gue lebih memilih Ryzen 5 5600G karena performanya juga udah 11-12 mungkin dengan lu punya GTX jadul sih 1030 gitu, 1060 mungkin. Jadi gue rasa ya udah gue bakal stand dengan 5600G ini gitu. Dan sejauh pemakaian gue pakai 5600G, gue cukup puas lah dengan 5600G yang jadi prosesor pertama untuk PC pertama gue gitu. Gue cukup puas dengan resultnya. Gue ngedit juga udah cepat gitu, udah nggak selambat ketika gue pakai laptop. Ya untuk ngegame gue belum pernah coba sih, tapi ya nantilah gampang. Untuk komponen selanjutnya gue beli 4 sekaligus gitu, karena ada uangnya langsung gue beli aja deh. Takutnya ketunda-tunda lagi gitu, jadi ya udah gue beli sekaligus. Gue beli itu Mobo itu gue pakai Asus TUF Gaming B550M Plus gitu. Kenapa gue memilih TUF Gaming? Ya sebenarnya pilihan gue tuh pertama mungkin ASRock Steel Legend B550M. Terus kalau lu pengen hemat budget juga B450M, you name it, gigabyte. Terus ASRock Steel Legend juga ada, Asus TUF juga ada, cuman dan itu harus update BIOS ya. Kalau udah update BIOS lu bisa pakai Ryzen 5000 gitu, seri 5000. Tapi gue memilih B550M, ya udahlah, future proof aja gitu. Jadi gue pilih TUF juga, rekomendasi teman-teman gue juga sih gitu. Jadi ya gue lebih memilih TUF gitu. Untuk RAM itu gue menggunakan PNY DDR4 XLR8 2x16GB. Kenapa gue memilih 2x16GB? Kenapa nggak 2x8 untuk menekan budget? Karena seri G itu kan VGA-nya udah sekalian sama prosesor ya. Jadi ya mau nggak mau untuk VRAM-nya harus kemakannya dari RAM gitu. Karena kemakan dari RAM, gue pilih RAM yang affordable harganya, tapi kapasitasnya juga besar gitu. Jadi gue memilih oke lah 32GB gue spend untuk RAM. Untuk power supply itu gue jatuh kepada NZXT C650 watt 80 plus bronze. Back again, sebenarnya gue pengennya gold. Yang di list gue itu sebenarnya Cooler Master 650 watt gold, cuman harganya terpaut lumayan jauh dan gue sadar bahwa budget gue tidak sampai. Jadi gue lebih memilih untuk pakai NZXT bronze ini. Ya menurut gue kalau dari review YouTube yang gue tontonin, NZXT lumayan bagus kok. Jadi udah gue tag aja langsung gitu NZXT bronze. Untuk SSD gue pakai Tim MP33 M.2 NVMe 512GB Gen 3. Mungkin dari lu yang nonton ini pasti nanya kayak, "Bang, TUF Gaming kan udah bisa ready Gen 4 gitu. Kenapa lu masih pakai Gen 3?" gitu. Simple. Pertama, prosesor gue
tidak support Gen 4 gitu. Yang kedua, slot Gen 4 di TUF Gaming gue nggak ada heatsinknya bro. Di TUF Gaming tuh nggak ada heatsinknya, yang ada justru malah Gen 3 nya. Jadi gue lebih prefer ya udahlah pakai Gen 3 aja. Toh juga untuk gue dari pengguna laptop yang pakai SSD SATA, habis gitu tiba-tiba pindah ke SSD NVMe Gen 3, menurut gue itu udah cukup sih. Gue yakin gue udah mulai merasakan kencangnya gitu, dan ya bener aja gitu, gue booting aja cepet banget cuy. Gen 3 itu masih worth it lah untuk lo beli gitu kalau menurut gue. Oke, lanjut untuk casing gue pakai Cube Gaming. Gue nggak tahu ini versi berapa. Ini casing gue beli second, balik lagi karena keterbatasan modal. Gue beli second dari teman gue, ada yang jual murah karena dia mau upgrade casing. Gue bayarin casingnya langsung beserta fan-fannya. Sesimpel itu aja udah. Untuk total harganya itu ya gue tampilin segini deh. Itu ya seperti gue bilang belum termasuk VGA karena gue pakai dari prosesornya. Sebagai penutup untuk video kali ini, gue akan kasih penampakan B-roll PC gue. First time gue rakit PC, gue sangat senang. Gue sangat gue bingung sih gue pengen berkata apa. Ini udah baik, sangat baik gitu. Walaupun kalau nanya gue, ya tentu gue masih pengen ada PC gue ada VGA-nya. Gue pengen PC gue PSU-nya pakai gold gitu. Gue pengen casing PC gue pakai apalah gitu yang mahal lah, lu sebut gue juga bingung sih. Tapi ini udah bener-bener worth it banget. Gue sangat suka dengan PC build pertama gue ini, dan terima kasih juga buat Ateng dan Pikong yang ngebantu gue untuk ngerakit PC ini gitu. Dan ya sebagai penutup, inilah B-roll PC gue, silahkan dinikmati. Oh ya, untuk benchmarknya banyak kok di YouTube, 5600G, lu cari aja. Oke. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. If you feel it too, your chances are gone. And I need you, and even